Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almas Divya Wafa dengan nomor induk mahasiswa 53114211005, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis hasil rekapitulasi pemanfaatan e-commerce selama pandemi COVID-19. Literatur ilmiah yang terkait dengan pemanfaatan e-commerce selama masa pandemi COVID-19. Menurut hasil penelitian, secara global dampak dari pandemi COVID-19 pada sektor perdagangan sangat menonjol dan ketidakpastian permintaan serta penawaran berubah sangat cepat. Hal itu menyebabkan banyaknya sektor bisnis yang mengalami perubahan sistem secara signifikan akibat pembatasan sosial di masyarakat yang hampir menghentikan kegiatan ekonomi secara langsung, mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi ke sistem digital. Peralihan kebiasaan masyarakat yang terjadi secara besar-besaran membuat tren bisnis online e-commerce di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada saat pandemi COVID-19. Di Indonesia sendiri, ada beberapa marketplace yang cukup dikenal oleh masyarakat, seperti Bukalapak, Shopee, Lazada, Gojek, Blibli, Electronic City, OLX, Tokopedia, Kaskus, dan lain sebagainya. Nurlena 2021. Literatur ilmiah yang kedua. E-commerce di Indonesia mengalami peningkatan hampir 10 kali lipat. Transaksi online harian meningkat dari 3,1 juta menjadi 4,8 juta transaksi selama masa pandemi COVID-19. Selain itu, terdapat juga penambahan pelanggan baru di berbagai marketplace atau platform e-commerce sebanyak 51% dengan penjualan makanan dan pakaian yang mengalami peningkatan 4 kali lipat dibandingkan sebelum masa pandemi COVID-19. Bahkan, Shopee mencatat permintaan makanan segar tumbuh 11 kali lipat pada bulan April. Tren tersebut berbeda dengan bulan Maret. Permintaan makanan kaleng cenderung tinggi, naik 7 kali lipat. Sehingga masyarakat dihimbau untuk tidak beraktivitas di luar rumah. Republika 2020. Pada gambar 1, diagram sebelah kiri, di situ menyebutkan kenaikan pangsa pasar e-commerce global tahun 2015 hingga 2021 dalam persentase persen. Dapat dilihat pada tiap tahunnya mengalami peningkatan yang awalnya pada tahun 2015 sebanyak 7,4% hingga mengalami peningkatan menjadi 15,5% pada tahun 2021. Pada gambar 2, terdapat kurva peningkatan penjualan produk sanitasi serta makanan dan minuman di berbagai platform e-commerce. Di masa pandemi COVID-19, e-commerce diproyeksikan terus berkembang. Penjualan produk sanitasi meroket dan produk makanan dan minuman terus melejit tinggi sesuai kebutuhan masyarakat. Pada gambar ketiga, terdapat tren minat belanja online produk non-kesehatan selama pandemi COVID-19. Yang pertama adalah anggur merah, yang kedua adalah Nintendo, yang ketiga adalah Indomie goreng, yang keempat adalah kertas folio, yang kelima adalah aloe vera, yang keenam sepeda Polygon, dan yang ketujuh adalah webcam. Hasil analisis dari kuesioner yang telah diisi oleh beberapa responden. Angket kepuasan pemanfaatan e-commerce dalam masa pandemi COVID-19. Segala aktivitas jual beli dilakukan secara online dan melalui media elektronik. Apakah pernyataan di atas merupakan pengertian dari e-commerce? Sebanyak 97,3% responden menjawab benar. Di sini dapat disimpulkan bahwa kebanyakan dari responden mengetahui jika pernyataan di atas merupakan pengertian dari e-commerce.
dan sebanyak 2,7% responden tidak mengetahui bahwa pernyataan di atas merupakan pengertian dari e-commerce. Selanjutnya adalah status pekerjaan. Sebanyak 74% responden memiliki status pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa, dan sebanyak 20,5% memiliki status pekerjaan bekerja, dan sisanya memiliki status pekerjaan wirausahawan atau tidak bekerja. Selanjutnya, pernahkah Anda melakukan layanan e-commerce selama pandemi COVID-19? Sebanyak 90,4% dari total 73 responden yang ada menjawab pernah menggunakan layanan e-commerce selama masa pandemi COVID-19. Dan 9,6% dari total responden yang ada menjawab tidak pernah menggunakan layanan e-commerce selama pandemi COVID-19. Selanjutnya, apakah layanan e-commerce dalam masa pandemi COVID-19 membantu Anda? Sebanyak 34 responden menjawab membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan selama masa pandemi COVID-19. Sebanyak 31 responden menjawab sangat membantu, dan 8 responden menjawab biasa saja. Selanjutnya, bagaimana kemudahan menggunakan layanan e-commerce selama pandemi COVID-19? Sebanyak 34 responden menjawab sangat mudah dalam pengoperasian atau pengaplikasian layanan e-commerce selama pandemi COVID-19. Sebanyak 32 menjawab membantu atau mudah dalam penggunaannya. Sebanyak 7 responden menjawab biasa saja. Selanjutnya, seberapa sering Anda menggunakan layanan e-commerce selama pandemi COVID-19? Sebanyak 31 responden menjawab kadang-kadang atau normal. Sebanyak 22 responden menjawab sering, dan sebanyak 11 responden menjawab sangat sering. Sisanya terdapat 7 responden menjawab jarang, dan 2 responden menjawab tidak pernah. Selanjutnya, layanan e-commerce apa yang pernah Anda gunakan? Minimal 1 pilihan. Dari 73 responden yang ada, sebanyak 69 responden atau 94,5% menjawab platform Shopee yang sering mereka pakai. Yang kedua adalah 31,5% dari total responden yang ada menjawab Tokopedia. Yang ketiga terdapat 16,4% menjawab Lazada. Yang kelima Bukalapak dan OLX sebanyak 5,6%. Yang keenam JDID sebanyak 2,7%, yang ke-7 Blibli.com sebanyak 1,4%. Selanjutnya, metode pembayaran apa yang pernah Anda gunakan dalam layanan e-commerce? Minimal 1 pilihan. Sebanyak 60,3% dari total responden yang ada memilih pembayaran melalui Indomaret. Sebanyak 56,2% memilih bayar di tempat atau cash on delivery. Sebanyak 43,8% memilih transfer melalui ATM. Lalu sebanyak 11% memilih e-wallet. Sebanyak 6,8% memilih PayPay. Dan sebanyak 2,7% memilih pembayaran melalui kartu kredit. Selanjutnya, bagaimana pelayanan e-commerce yang Anda gunakan? Sebanyak 42 responden yang mengisi pelayanan membantu mereka atau menarik bagi mereka. Sebanyak 24 responden mengisi sangat membantu atau sangat menarik, dan 7 responden mengisi biasa saja. Selanjutnya, bagaimana dengan event yang diadakan oleh layanan e-commerce?
Sebanyak 36 responden menjawab biasa saja dengan event yang diadakan oleh platform e-commerce. Sebanyak 34 responden menjawab menarik, dan sebanyak 3 responden menjawab tidak menarik. Selanjutnya, bagaimana dengan tampilan dari layanan e-commerce yang ada? Sebanyak 41 responden menjawab tampilan menarik atau sangat menarik. Dan yang sisanya sebanyak 32 responden yang ada menjawab biasa saja. Selanjutnya, bagaimana dengan aneka macam barang yang ditawarkan? Sebanyak 41 responden yang ada menjawab sangat beraneka ragam atau sangat menarik bagi mereka. Sebanyak 26 responden menjawab menarik dan sebanyak 6 responden menjawab biasa saja. Selanjutnya, bagaimana dengan harga barang yang ditawarkan? Sebanyak 37 responden yang ada menjawab normal atau biasa saja, sebanyak 18 responden menjawab mahal, ada pula yang 8 responden menjawab sangat mahal, dan ada 8 responden yang menjawab murah, sisanya 2 responden menjawab sangat murah. Kesimpulan dari literatur ilmiah dan hasil analisis di atas sebagai berikut. Dari hasil literatur ilmiah di atas, dengan adanya pembatasan sosial, masyarakat beralih dari sektor perdagangan secara konvensional ke sektor perdagangan secara digital. Dengan begitu, sektor perdagangan secara e-commerce mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dan hasil analisis yang diisi oleh responden sebanyak 73 orang, kebanyakan dari mereka telah menggunakan metode perdagangan melalui media online atau digital selama masa pandemi COVID-19. Untuk link YouTube mungkin nanti dapat saya tambahkan setelah video ini diupload di YouTube. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.